وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرته والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا سيدنا الشيخ وسلم وقرئ وسلسلة منانا شمائل ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا ونعززنا أبانا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وشتيداتنا وساتذتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع لهم وادخلهم الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah. Barangkali ada yang sakit di antara keluarga kita atau di antara jemaah, insyaallah damang desa bihara biharina. Allahumma rabban nasi azibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an ajilan la yugadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين آمين اللهم استجب. Insyaallah doa kita dikabul dijabah. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rezeki, berkah usia, berkah keluarga, berkah rumah tangga. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharain. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Kita melanjutkan syarahnya Pak ya, tentang hayatus shalah, hayat salat. Wala yujbaru tarkuha bisujudis sahwi. Tentu sunat hayat ini jika ditinggalkan tidak dituntut atau tidak ditambal dengan sujud sahwi. Beda kalau meninggalkan sunat ab'ad ya. Kalau meninggalkan sunat ab'ad itu menjadi sebab melakukannya sujud sahwi. Kemarin sudah disampaikan beberapa, satu lagi Pak, tentang hayatus salat. Wa minha, diantaranya termasuk hayatus salat itu adalah idamatu nazarihi ila maudhi'i sujudihi bi jami'i salatihi. Apa-apa? Menundukkan pandangan, melihat selamanya, menundukkan pandangan, melihat itu Pak ya, mau diasujudihi fi jami'i salatihi. Jadi menundukkan pandangan, yang dilihat adalah tempat sujud fi jami'i salati, dalam keseluruhan salat. Jadi apa Pak? Itaqatar sih, sedikit kepalanya ditundukkan sehingga pandangan melihat kepada tempat sujud. Itu termasuk sunat hayat. Bi ayyab tadiyan nazar ilaihi min ibtida'i taharrum wa yadimahu ila akhir salatihi. Dimulai dari awal takbiratul ihram, malah sebelum takbiratul ihram itu pandangan harus menuju ke tempat sujud. Wa yadimahu ila, sehingga selesai akhir sholat. Jadi dari akan memulai sholat, sedang sholat, juga akhir sholat, sampai akhir sholat, pandangan ini tertuju ke tempat sujud. Nah, ini termasuk sunat ya. Fatarkuha khilaful aula, tentu menjadi khilaful aula jika meninggalkan pandangan ke tempat sujud di dalam sholat. Artinya apa? Menyelisihi pendapat pertama. Walau kana a'ma au fidul matin, meskipun posisi musolli itu adalah a'ma Pak. A'ma itu apa? Buta. Au fidul matin, atau dalam keadaan gelap gitu. Walau kana yusalli fil Ka'bah. Nah, ini termasuk khilaful aula. Khilaful aula itu berbeda dengan pendapat pertama. Jadi menyelisihi. Jadi a'ma au fidul ma walau kana yusalli fil Ka'bah au khalfa nabi, meskipun salat tersebut dilakukan di dalam Ka'bah au khalfa nabi, atau khalfa nabi, au khalfa jenazah, atau di depan di belakang jenazah. Khilafan liman qala fi hadis suar yanduru ilal Ka'bah walin nabi walid janazah. Tapi ada sebagian ulama juga berpendapat jika seseorang sholat di dalam Ka'bah atau di depan Ka'bah, maka pandangan ini menuju kemana Pak? Ke Ka'bah. Itu sebagian ulama berpendapat seperti begitu. Atau tatkala sholat di belakang Nabi, maka pandangan tertuju kepada Nabi. Atau tatkala sholat di belakang jenazah, maka pandangan melihat kemana Pak? Jenazah. Nah, itu ada sebagian ulama mengatakan boleh seperti begitu. Jadi kalau sholat di depan Ka'bah, seyogyanya pandangan ini melihat Ka'bah gitu. Jadi terkecuali di dalam 3 tempat ini. Ada yang mengatakan, sebagian ulama membolehkan tidak apa-apa menundukkan pandangan ke tempat sujud jika sholat satu di depan Ka'bah,
di belakang Ka'bah, bukan depan, Pak ya, khalfa, belakang. Kemudian Nabi, jadi pandangan melihat kepada Nabi. Tentu mungkin kalau sekarang ya terbantahkan, Pak ya, kalau belakang, kalau sholat di belakang siapa? Nabi gitu ya. Yang ada hanya dua gitu, Pak ya, Ka'bah dengan jenazah. Jadi kalau sholat jenazah pandangan tertuju ke jenazah, Pak ya. Kalau bagaimana kalau yang samping? Iya, kan sekali lagi Pak, dulu sudah saya sampaikan, di antara syarat sholat itu adalah menghadap ke arah kiblat. Yang harus menghadap ke arah kiblat itu bukan wajah. Apa? Kalau posisi berdiri dan duduk adalah dada. Jadi tunduk itu adalah merupakan sunat hayat. Janten sok sanos bapaki atanapi punten netepan bari tangah kalau kursah tuh Pak. Sah, tidak menjadi masalah kalau menurut kepada keabsahan. Naon sholat pakai jeng tangah segala gitu ya. Ambil saja kesunahan, yaitu menundukkan pandangan ke tempat. Jadi artinya apa? Meskipun melihat jenazah tidak membatalkan sholat, hanya merupakan satu kesunahan saja. Karena tadi yang mesti menghadap ke arah kiblat itu bukan wajah di antara syarat sholat, yaitu kalau posisi berdiri dan duduk yang harus menghadap kiblat itu apalah? Dada. Gitu. Bisa dipahami mungkin Pak ya. Jadi kalau Bapak mungkin sholat jenazahnya di ujung mana Pak? Ya, tentu Bapak bagaimana kalau duduknya di barisan 10? Nah ileg-ilegan ngali. Nah, tentu tidak seperti begitu juga Pak ya. Tundukkanlah pandangan dibanding nanti mendatangkan hal-hal yang memakruhkan sholat. Nanti akan dibahas setelah ini makruh sholat. Nah, itu. Bayangkan ilaiha, seyogianya apa? Ila fi hali raf'il masbah. Juga ada pengecualian tidak melihat kepada tempat sujud itu tatkala mengangkat tatkala mengangkat telunjuk Pak. Maka pandangan seyogianya tertuju kemana Pak? Ke masbah. Itu. Jadi kalau dari awal sholat, waktu tahiyat awal atau tahiyat akhir, seyogianya pandangan dilihatkan kepada masbah. Kemarin sudah disampaikan Pak ya. Jadi di antara sunnah tahiyat itu pada waktu mengucapkan tasyidihi asyhadu alla ilaha illallah, kemudian fasillah agak dicondongkan ke bawah ke sedikit, asyhadu alla ilaha illallah sampai akhir. Nah itu pandangan pada waktu fi hadiratul masbahah itu dianjurkan kepada apa? Ke telunjuk. Itu fayandur ilaiha, ya melihat ke telunjuk. Wa illa juga fi sholati syiddatil khauf. Juga pandangan boleh tidak melihat tempat sujud tatkala syiddatil khauf. Kekhawatiran yang luar biasa. Wal adu wa amamahu, sehingga ada musuh di depan. Jadi pandangan lihat saja kepada siapa Pak? Musuh. Ya mungkin ini dalam sholat khauf ya, dalam perang gitu. Kalau takut ada yang menikam gimana Pak? Betul. Jadi luar kriuk salat ya Pak ya. Enggak setia. Gitu ya. Tapi sudah keluar sedangkan musuh di depannya. Payan duru ila jihatihi, boleh Pak ya. Nah, tentu ini di dalam sholat tauf, maka pandangan itu mengarah kepada musuh tidak menjadi masalah gitu ya Pak. Tentu dalam kondisi syiddatul khauf gitu Pak ya, rasa takut yang mencekam gitu Pak ya. Wa illa fi ma idza kana fi mahali sujudihi suratun talaha fala yandur ila mahali sujudi. Juga menundukkan pandangan itu ila mahali sujudi, ke tempat sujud. Suratun tala, ada gambar yang mampu
buyarkan konsentrasi sholat. Makanya awas nih, sholat itu jangan pakai ya kaos-kaos produk-produk dari hadiah kapal api atau dari kacang Garuda atau bola. Maaf kan, di sini kan ada tulisan-tulisan Pak ya. Itu mengganggu sekali Pak. Contoh Bapak pakai kaos dari produk kopi, tulisannya kan tulisannya ya bukan kapal api Pak, enak rasanya gitu ya. Yang satu lagi pakai kaos tulisannya dari produk apa Pak, kacang Garuda, ini kacangku, sehingga terus baca Fatihah itu dibaca karena bergandengan tuh yang pakai kaos itu Pak. Satu produk kopi, dua produk apa, kacang, ini kacangku enak sekali, kacang yang mana? Itu kan bahaya Pak. Subhanallah ya. Falayan berilah mahali sujud, tidak melihat ke tempat sujud. Bal yundabu taqmidu ainihi, tapi justru itu bukan hanya saja menunjuk, tapi disunahkan untuk takmid Pak. Takmid itu apa? Menutupkan kelopak mata. Jadi pejamkan, sunnah Pak. Gitu kan, contoh dari produk bola Real Madrid. Gitu. Itu bukan hanya saja memandang, bukan hanya saja menunduk, justru yundab, disunahkan untuk apa? Memejamkan gitu. Karena kenapa? Talaha itu apa? Akan membuyarkan konsentrasi di dalam sholat. Ya kan bahaya Pak. Kalau sedang membaca surat Al-Fatihah, kemudian apa, Al-Fatihah diselai-selai dengan bacaan yang kita lihat di depan, tidak membaca Fatihah, maka batal syarat-syarat membaca Fatihah. Karena syarat membaca Fatihah itu tidak harus mualat, tidak terselang oleh ucapan-ucapan lain. Batal bacaan Fatihahnya. Jika batal bacaan Fatihahnya, tentu batal salatnya. Itu. Bal yundabu taghmidu ainai. Ya, memejamkan mata. Qad yajibu sarfan an nahwi auratin au amroda. Bahkan memejamkan kelopak, memejamkan mata atau menutup kelopak mata ini kadang-kadang menjadi wajib tatkala melihat aurat orang lain yang terbuka Pak. Menjadi wajib. Contoh Bapak gitu ya, lagi apa Pak? Lagi sholat, pas mau ruku atau pas mau sujud, yang di depan kita seorang anak muda pakai kaos merecet, pakai celana merecet, pan ruku jeung sujud dompet katingali kan Pak ya. Ada liang dompet di sini Pak ya. Itu kan melihat apa Pak? Aurat. Qad yajibu, kadang-kadang hukumnya menjadi wajib. Untuk apa? Untuk memejamkan mata. Itu Pak. Wa man la sya'ra biwajhi, atau amroda. Amroda itu adalah man la sya'ra biwajhi, yang tidak memiliki rambut di wajahnya. Itu menjadi wajib kadang-kadang. Jadi qad yajibu, kalau ada qad kemudian masuk kepada fi'il mudhari, artinya itu menjadi kadang-kadang. Gitu Pak ya, kadang-kadang menjadi wajib gitu Pak ya, untuk memejamkan mata tatkala melihat aurat yang tersingkap, itu menjadi wajib. Wa yanbaghi ayyuqaddama nazar ala ibtida'i tahrim liyati lahu tahqiqan nadar min ibtida'i tahrim wa yutrika ra'sahu qalilan. Jadi Pak, sebelum takbiratul ihram juga tentu didahulukan, terlebih dahulu harus apa Pak? Melihat apa tempat sujud. Jadi sebelum takbiratul ihram juga gitu ya, di seyogianya pandangan ini harus sudah melihat kepada tempat sujud. Jadi bukan waktu setelah takbiratul ihram melihat ke tempat sujud itu, tapi juga sebelum takbiratul ihram. Tahqiqan nadar, agar apa Pak? Benar-benar pandangan ini apa? Tahqiq. Artinya sehingga juga Pak di tempat sujud pun juga jangan apa? Jangan ada tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang mampu menghilangkan konsentrasi
sholat, tidak dianjurkan. Bayutri qarasau qalilan, tentu dengan apa Pak? Menundukkan kepala sedikit untuk melihat pandangan ke tempat sujud. Jadi dengan apa Pak? Menundukkan kepala qalilan, sedikit. Nah itu Pak, kaitannya dengan apa? Wayadim. Gitu. Jadi idamatun nadr, selamanya pandangan melihat ke tempat sujud. Tentu ada pengecualian tadi sudah disebutkan, dari sebelum takbiratul ihram sampai akhir sholat, seyogianya pandangan ini tertuju ke tempat sujud. Selesai Pak tentang hayat sholat. Ada yang ditanyakan dulu atau cukup? Ya, cukup. Kita akan lanjutkan. Khatimah. Wal makruhatu fi shalat 21. Makruh fi sholati, dalam salat 21. Sini 21 Pak ya. Makruh salat 21, ada 21. makruh salat. Definisi makruh apa Pak? Ma yutabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Perkara yang mendapat pahala jika ditinggalkan, itu makruh gitu ya, dan tidak disiksa, tidak diadab ya, ala fi'lihi, bagi mereka yang mengerjakan, itu makruh. Artinya kalaupun dikerjakan ya tidak disiksa gitu kan. Jadi ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, perkara yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak disiksa tatkala dikerjakan. Itu definisi daripada makruh. Jadi afdolnya makruh ini ya tinggalkan, gitu Pak ya. Makruh tentu ini konteksnya di dalam sholat. Ahaduha, pertama Pak, jalu yadaihi fi kammaihi bi khamsati asya. Menjadikan kedua tangannya fi kammaihi, dalam kedua lengan bajunya, di dalam 5 tempat. Pertama, inda tahrimihi, tatkala takbiratul ihram, wa ruku'ihi, dan kedua tatkala apa rukunya, wa sujudihi, dan tatkala sujudnya, wa qiyamihi, kemudian berdiri, min tasyahudihi, dari tasyahudnya, wa julusihi lahu, dan duduk dari setelah tasyahud. Nah itu hukumnya apa? Makruh Pak, menjadikan kedua tangan di dalam 2 lengan. Ya kan deh Pak, contoh jaket gitu Pak ya. Ya, pikirkan. Diris makruh Pak. Ya tentu berbeda elat kalau dengan perempuan. Dengan apa Pak? Dengan apa? Ya dengan mukena beda gitu Pak ya. Ini makruh. Jadi kan jadi dilingkukan 2 lengan apa Pak? Gitu. Satu kaitannya dengan kamu gitu ya. Itu hukumnya menjadi apa-apa? Makruh, sehingga berada apa-apa semuanya di dalam gitu. Nah itu di dalam apa? Takbiratul ihram ya di dalam 5 tempat ini. Gitu. Nah itu kaitannya dengan kamaihi fi khamsati asya. Itu hukumnya menjadi apa-apa? Makruh. Wasalnya, kemudian yang kedua, iltifatu biwajhi bila hajah. Tadi Pak, melirik. Ya, ningali ka sisi ka gigir tangah ka luhur gitu Pak ya. Amma idza kana laha bimatain fala yukrah. Jika melirik terhadap mata itu apa? Barang bawaan, fala yukrahu, tentu tidak menjadi makruh gitu Pak ya. Contoh mungkin kita sedang sholat bawa apa?
bawa barang berharga, kemudian ya disimpan di depan gitu Pak ya, kemudian sewaktu-waktu dilihat. Untuk apa? Ya, keamanan boleh, tidak menjadi makruh gitu. Tapi di sini Pak konteksnya adalah iltifat, hanya melirik saja gitu ya. Tapi kade melirik nah ulah jika neangan barangan ulung tepikeun ka ditoongan gitu. Gitu. Sania yang kedua hukumnya makruh. Kemudian wasalizuha yang ketiga, makruh salat itu adalah isyarah binahwi ainin au hajibin au syaffatin bila hajatin. Memberikan isyarat dengan mata, ngicepan ka budak. Itu makruh. Itu au ainin, au hajibin, atau dengan apa Pak? Halis. Gitunya di apa halisna ka budak di polototan gitu kan. Itu salah. Ya, atau memberikan isyarat gitu ya. Au syaffah, atau dengan apa Pak? Bibir ka budak. Gitu Pak ya. Syaffah bila hajatin, tentu apa kalau tidak ada hajat, walau man akhras, sekalipun seorang musolli itu adalah orang bisu, tentu tidak dengan isyarat. Wala tabdulus salatu biha, tentu tidak batal Pak salat mah gitu ya, memberi isyarat ngicep gitu Pak ya, tidak batal gitu selama malam takun ala wajil la'ab, kecuali apa Pak, kedipnya mata bukan untuk sebagai permainan, jadi mempermainkan. Kalau niatnya mau mempermainkan sholat dengan apa Pak, dengan mengedip-ngedip mata, tentu itu menjadi batal sholat. Kalau hanya dengan isyarat tertentu, dengan tidak niat di sini ala wajil la'ab, hanya apa Pak terhadap permainan atau memain-mainkan salat, tentu tidak. Wa illa, jika tertuju itu abtalat, maka salat telah menjadi batal. Amma idza kanat lil hajat, kalaupun memang apa Pak ada hajat melakukan itu dengan isyarat, boleh atau tadi Pak dengan syafah atau dengan hajib atau dengan ain, karena bisalam wa nahwihi fala yukrah, seperti menjawab salam fala yukrah, boleh Pak ya menjawab salam meskipun kondisi sedang sholat, karena bisalam tidak menjadi masalah gitu ya. Karena kenapa? Ada hajat. Tapi kalau tidak ada hajat, tetap hukumnya menjadi makruh. Maksudnya gimana? Apa? Berikan salam. Radda salam, menjawab salam. Saat sholat. Ya, contoh Bapak lagi sholat gitu ya di rumah. Assalamualaikum. Nah, kalau Bapak terdengar, kebetulan Bapak sholat di balik pintu, waalaikumsalam, boleh, tidak menjadi masalah Pak. Tapi ulah dilihat, langsung dibukakan pantona sebagai satu isyarat. Tapi kenapa katanya menjawab salam tapi pantot dibuka-buka? Boleh dengan isyarat lain mengeraskan bacaan sholat sebagai satu isyarat. Bagaimana Bapak khusus sholat masuk di masjid ini, ada yang salam assalamualaikum, waalaikumsalam, reang ada yang gitu. Aduh tak itu kade tekenging ditambahan kunaon apa? Iya. Antosan. Kan hanya radu salam saja Pak ya. Hanya menjawab salam saja. Tekenging ditambahan dengan bahasa-bahasa anu salam. Mangga kalebet bukakeun we pantona di nuju salat heula. Sarakaat ya. Udah, itu mah nanti masuk kepada hal-hal yang membatalkan sholat itunya. Itu Pak radu salam.
Subhanallah, luar biasa Pak ya, sehingga menjawab salam boleh. Bagaimana Pak kalau bukan ucapan salam? Contoh sampurasun. Atau batola. Ya, itu kalau sampurasun ya jangan dijawab meskipun kita sedang sholat. Gitu ya Pak. Nah, pilih gitunya sampurasun sanes assalamu. Gitu ya. Nah, itu kompes. Maida kanatil hajat, tentu jika hajat. Nah, tapi kalau tidak ada hajat, ya tadi Pak nanti tidak menjadi fala yukrah. Maka tidak dimakruhkan salisuha. Warabiuha keempat nih, makruh salat jahru bimahalli israri, menjaharkan pada tempat israr. Waksi juga sebaliknya, mensirkan di tempat jahar. Haisula udrun, tentu karena tidak ada udur. Fa'in hasola udur, jika memang harus menjaharkan di waktu israr dan mengisrarkan di waktu jahar kalau ada udur. Contoh ka'an kasurul laghat indahu fahtaja li jahri liya'tiya bil qira'ah ala wajih fala karoha, tentu tidak menjadi. Contoh Pak, situasi sedang riuh gitu ya, sedang sedang riuh nuju paciweuh panginten, contohnya nu salat ongkoh, aya acara ongkoh gitu Pak ya. Nah, maka itu tidak menjadi makruh untuk kita menjaharkan di waktu tempat yang di waktu salat yang memang harus disirkan. Contoh kita selang salat duhur gitu, kemudian kondisi ya riuh gitu Pak ya, boleh kita untuk menjaharkan sehingga jahar tersebut kaitannya tetap terdengar oleh diri kita sendiri. Atau mensirkan di tempat jahar gitu Pak. Nah, itu bisa dipahami Pak. Fala karohata, tentu itu tidak menjadi makruh kalau tadi Pak ada udzur. Tentu kalau tidak ada udzur mah hukumnya tetap menjadi makruh. Contoh menjaharkan jahar pada waktu sholat duhur sehingga imam dikeraskan suaranya. Nah, itu hukumnya menjadi makruh gitu, karena kan sholat itu ada makom pelan ya, ada makom jahar ya. Duhur dengan asar itu makom sir ya, sedangkan maghrib kemudian isya subuh itu makomnya makom jahar. Nah, itu rabiuha yang keempat. Wa khamisuha, kemudian selanjutnya Pak, yang kelima ikhtisar. Ikhtisar bi aj'ala yadahu aw yadaihi ala khasiratihi ma lam yakun lil hajah ka'illatin bi janbihi wa illa fara karahata li khabari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalli ar-rajul muhtasiran. Nah, ikhtisar. Apa Pak ikhtisar? Iya, apa? Iya, dicangkeng kieu. Nah, kieu atau kieu melak cangkeng. Nah, itu ikhtisar. Hukumnya apa? Allahu Akbar. Atau keur salat kieu, Pak. Nah, ikhtisar. Itu melak cangkeng, Pak ya. Nah, malam yakunil hajah, kalau tidak ada hajat. Tapi kalau ada hajat apa ki? Allahu Akbar. Dan nyeri cangkeng kudu dicepengan cangkeng teh tak sehingga gini. Nah, ini hajat tidak menjadi masalah. Gitu. Karena posisi tangan di sini mencet apa Pak? Mencet cangkeng gitu ya. Nah, ilam yakunil hajat. Gitu. Kalau ada hajat, kalau tidak ada hajat, iya fala karoha, maka tidak menjadi apa? Makruh. Li khabari Abi Hurairah
Karena hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, ayyusolliya, untuk salat, ar-rajul, seorang laki-laki, mukhtasiran, dalam posisi satu tangan di atas atau di pinggangnya, gitu Pak ya. Rawahu Syaikhani, ini diriwayatkan oleh Imam Syaikhani. Wal mar'atu karajul, sama halnya dengan perempuan, Pak. Ya, perempuan juga sama seperti laki-laki. Wa mislahuma al-husa, juga sama dari keduanya itu adalah khunsa, ya banci. Ya, wa mislahuma. Ya, jadi sama juga seperti keduanya adalah al-khunsa. Wa yukrahu, dan makruh dalikal ikhtisar kharija salat aidan. Jadi melak cangkeng teh hukumnya makruh bukan hanya saja kondisi dalam situasi apa-apa salat, di luar salat pun juga itu hukumnya menjadi makruh, gitu ya. Bapak keur ngobrol mulak cangkeng gitu ya. Nah, itu li'annahu bilal kufar binisbah lis-shalah, karena itu adalah pekerjaan orang-orang kafir gitu kalau dinisbatkan di dalam salat. Kalau dinisbatkan di luar salat, filul mutakabbirin. Nah, itu apa-apa menandakan ya mutakabir, ya orang-orang yang sombong. Ya bahkan bari ngamekan, melak cangkeng, bari tutunyuk gitu kan. Nah, itu mutakabir namanya, Pak. Iya, tetap mutakabir, ya makruh. Anak aja betul. Gitu. Jadi memang terlalu keenakan juga, Pak ya. Nah, itu tetap gitu ya. Jadi hukum makruh itu bukan hanya saja di dalam sholat, di luar sholat melak cangkeng teh hukumnya makruh, terkecuali tadi Pak melak cangkengna gitu ya, karena ada elat sakit pinggang gitu ya, tidak menjadi masalah. Iya, tuh cangkeng ditolak gitu ya. Gitu ya. Ya. Wabilu mukhannathin wan nisa lita'ajub. Iya, juga pekerjaan apa al-mukhannasin, banci, wan nisa, dan perempuan lita'ajub, karena ada kekaguman. Wow. Jadi mendapatkan suatu hal yang mengagumkan dirinya sehingga nepak dada jeung melak cangkeng gitu kan. Nah, itu Pak hukumnya makruh. Kan ada nepak dada ongko, melak cangkeng ongko. Karena ada kekaguman diri dari orang lain. Nah, itu hukumnya makruh. Wa inna iblis, nah ini Pak, sesungguhnya iblis lamma uhbita minal jannah fa'ala kadzalik. Nah, iblis itu ya tatkala dia dikeluarkan, diusir dari mana? Surga, karena ia melakukan seperti begitu. Oh, iya. Ikhtisar, jadi melak cangkengnya, nepak dada gitu Pak ya. Wa tafsirul ikhtisar bidzalika wal masyhur. Itu adalah tafsir ikhtisar ya, menurut pendapat yang masyhur. Wa qad yufassir, juga kadang-kadang ditafsirkan bi ikhtisar sajdah, yaitu ikhtisar tatkala membaca ayat sajdah, li'annahu manha aidan, karena melarang hal itu. Qala al-Azhari, Imam Azhari berpendapat yahtamilu ala wajhin. Jadi menafsirkan ikhtisar dengan tatkala membacakan ayat sajdah. Ahaduhuma, yang pertama, ayakhtasira al-ayah allati fiha as-sujud fasadat. Termasuk juga ikhtisar kaitannya gitu Pak ya. Tatkala dia membaca ayat sajdah kemudian dia sujud. Jadi gitu Pak. Jadi tatkala membaca ayat sajdah ya sujudlah biar tidak ikhtisar. Itu makanya kan termasuk ikhtisar. Yang kedua nih, ayat surah, membaca surat faidan tahaila sajdah, kemudian tatkala menemukan di dalamnya ayat sajdah jawazaha walam yasjud, dia berlalu saja walam yasjud laha, dan tidak sujud, itu juga termasuk ikhtisar, kaitan pada menentukan membacakan. Jadi kan kalau menentukan bacaan ayat sajdah sehingga dia melakukan sujud sahwi, ada juga
yang dia tidak menyengaja membaca surat apa Pak? Yang di dalamnya ada ayat sajdah, kemudian jawaja dia tidak sujud sahwi, itu juga termasuk ihtisar. Nah, gitu Pak ya. Nah, bisa dipahami Pak. Jadi bagaimana kaitannya dengan apa? Apakah boleh tadi menyengajakan diri membaca surat sajdah agar apa Pak? Melakukan sujud sahwi, sujud tilawah. Kaitannya sebetulnya tadi bukan sujud tilawahnya, tapi kaitannya tatkala mendengar bacaan ayat sajdah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah itu ya, biar tidak apa-apa. Tadi ihtisar, gitu, tak kaitannya dengan ihtisar. Wasani ayat surah faidan taila sajdah jawaza walam yasjud laha, tapi tidak sujud. Jadi dia membacakan ayat sajdah, kemudian selesai ayat sajdah dibacakan, kemudian dia berlalu saja walam yasjud dan tidak sujud, itu juga termasuk apa? Ikhtisar, gitu. Nah itu kaitannya. Ya, kalau kebaikan dari ikhtisar itu ada sholat orang-orang dirakan tangannya di bawah, itu dari mana? Dari Rasulullah. Beda lagi Pak, beda lagi bahasan. Kalau apa melepas tangan, itu kemarin bahasan yang kemarin apa Pak? Waktu sunat hayat. Kan sunat hayat itu kemarin ada yang di sini Pak ya, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian ia melepaskan. Maksud melepaskan di sini ya dia di hadapan Allah tidak memiliki apa-apa, boleh, tidak menjadi masalah. Beda dengan itu tidak ada kaitannya dengan ihtisar. Tapi kan Pak, ada juga yang kan yang afdol itu pada posisi Pak ya, pergelangan di sini ini yang afdol, gitu ya. Kemarin sudah dibahas. Ada juga yang sholat awas tidak boleh Pak, Allahu Akbar ditanggung ada Pak. Itu tidak boleh, tidak ada keterangannya lah upami nange ya Bapak. Ya jadi di bawah di kiri nih. Itu, tidak. Ya. Kalau elat, kalau sakit itu Pak, akan menjadi elat dalam keseluruhan petingkah sholat. Itu tidak menjadi masalah. Nah itu Pak. Jadi kalau melepas ke sini ini tidak termasuk apa-apa. Ihtisar itu boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Ihtisar itu hanya menyimpan di kedua tangan atau satu tangan di pinggang tanpa ada hilaf. Nah itu. Sudah dulu Pak? Jam berapa nih? Sudah masuk waktu Isra belum? Belum. Ya. Puasa di suha, ya. Yang termasuk makruh sholat yang keenam nih, isra'un fi sholat, ya Pak? Ya, ganjang-ganjang. Gitu, fi sholat, gitu, dalam sholat, gitunya. Baik mempercepat bacaannya, gitu Pak ya, isra, gitu. Sehingga bacaan itu menjadi pasang Pak. Nah, gitu. Tentu itu menjadi makruh. Ada muta'anni fi af'aliha wa aqwaliha. Tidak ada kehati-hatian. Artinya apa? Tidak pelan-pelan. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kan isra, Pak. Nah, itu hukumnya makruh. Apalagi kalau baca Fatihah seperti begitu, tidak benar baca Fatihahnya, Pak. Kalau tidak betul baca Fatihahnya, ya batal salatnya. Jadi jangan isra, Pak. Kalau bisa ta'ani pelan-pelan, Pak. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Pelan-pelan, ta'ani saja, santai saja, Pak. Gitu ya. Fi af'aliha wa aqwaliha, baik di dalam melakukan rukun qauli atau rukun fi'li. Wa kadza isra'u li huduriha, juga Pak bergegas, bercepat-cepat untuk hadir Bapak ikut sholat gitu. Bapak di bumi, wah
lari bari masangkeun kancing di tengah apa jalan kopiah deng deng. Wah, karena apa? Isra, ingin cepat-cepat apa barang. Tidak, jangan, santai saja Pak, gitu ya. Li annahu yusannul masy ilal masjid ala ta'anni was sakinah. Sunnah hukumnya datang ke masjid dalam kondisi hati tenang dan tentram, berjalan saja santai, tekenah urusuhan lagi di anu batur nanya teh itu dijawab. Tidak Pak, santai saja, santai gitunya. Nah itu wa israhul idrakit. Tapi kalau bergegas untuk untuk ikut takbiratul ihram pertama dengan siapa Pak? Dengan imam. Nah itu sunnah. Bisa dipahami Pak. Jadi nih kita sudah bareng-bareng nih. Nah, dengan siapa Pak? Dengan imam. Nah, Isra di sana hukumnya sunnah. Jadi kalau imam sudah Allahu Akbar, maka menjadi sunnah makmum harus Isra secepatnya. Jadi jangan sampai apa Pak? Imam sudah takbiratul ihram, kita masih ngobrol atau apa? Duduk-duduk santai. Tidak boleh itu. Nah, jadi hukumnya menjadi sunnah. Jadi kadang-kadang bergegas itu ada yang menjadi makruh, ada yang menjadi ya mana-mana sunnah, gitu Pak ya. Atau di sini Pak, ya nikma in tawaqqafa idrakal jamaah alaihi yusanu. Iya, agar dapat bersama sholat jamaah itu juga Isra di sana. Artinya bergegas agar bareng-bareng melaksanakan sholat berjamaah itu menjadi apa? Menjadi sunnah. Au idrakul jum'ah wajib, atau malah bukan hukumnya menjadi sunnah tatkala idrakul jum'ah. Agar apa? Mampu bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Jadi biar sholat Jumat itu dari awal itu lebih bagus. Maka hukumnya bukan hanya saja Isra di sini sunnah atau makruh, justru Isra idrakul Jum'ah itu hukumnya menjadi wajib. Gitu. Nah itu kaitannya dengan apa Pak? Isra, gitu ya. Isra. Jadi ada ya kalau memelankan bacaan ya afdol sebetulnya. Tapi tidak terlalu apa Pak? Ya tidak terlalu pelan juga, gitu. Artinya apa? Jadi ngayai gitu ya? Tidak, gitu bacaannya tidak sebenarnya. Nah itu. Jadi ya khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahannya saja. Terlalu lambat, gitu Pak, sehingga tadi pas mau datang ke masjid, ayanu nanti orang kalah kang ngobrol heula gitu Pak ya, gitu ya. Ya tidak begitu juga Pak ya. Pertengahan saja. Nah itu kaitan dengan apa Pak? Isra'un fis salat itu hukumnya menjadi makruh. Jadi harus tenang, tentram mendatangi salat itu Pak ya. Jadi jangan kekenging rurusuhan teuing gitu Pak ya untuk mendapati salat berjamaah. Maka afdolnya ya harus lebih awal agar idrok Jumat atau idrok jamaah. Kalau waktu saat tarawih kan ada cepat 23 rakaat ya. Bacanya itu gimana jadi istilahnya istiqomah? Ya, yang penting tadi Pak, kaitannya dengan mempercepat sholat itu sebetulnya tadi hukumnya menjadi makruh. Gitu. Makruh bagaimanapun juga kan ada Pak, gitu kan yang makanya terlalu cepat pun juga jangan, terlalu lambat pun juga sehingga orang menjadi jemu dengan 23 rakaat, jangan. Gitu. Jadi diatur, terlalu lambat juga jangan gitu sehingga bacaan mati. Ya, yang penting tartil saja Pak. Cepat boleh tapi tartil. Ya. Jadi kan kalau imam sendiri kan sudah tahu Pak, cepat tartil gitu ya dengan lambat tartil gitu. Yang tidak boleh itu tadi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi kan tepara rukuh eta mah.
gitu. Kalau cepatnya tapi tartil bacaannya tidak mengapa gitu ya itu. Tapi tetap konteksnya adalah makruh karena sholat itu harus datang dengan apa Pak? Hati tenang dan tentram. Alhamdulillah. Cukup dulu Pak. Sudah masuk waktu Isra. Iya. Ya, jadi baru 6 Pak ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi ke depan. Jumlah makruh salat itu semuanya ada 21. Jadi makruh itu adalah mayusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi, perkara yang mendapatkan pahala jika ditinggalkan tapi tidak disiksa tatkala dikerjakan insyaallah. Mudah-mudahan kurang sadayana kengen manfaat sareng barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Sedikit Pak, ada yang sedikit keliru, juga bisa dikatakan memasukkan kedua kamun kalam kedua lengan itu, contoh di bagudet gitu Pak ya, sehingga bisa ojah. Itu selama bisa ojah mas seperti tadi itu tidak termasuk kedudukan makruh. Itu tadi bahasan yang pertama yang kaitan dengan apa? Makruh gitu Pak ya. Jadi memasukkan kedua tangan kepada kedua lengan sehingga tidaknya duduk sujud tetiasa Bapak tidak tiarobah, ini hukumnya menjadi makruh. Nah, itu pakai jas semua boleh ya. Tadi contoh di kerumun begini kan tidak memasukkan, saya kira tidak mengapa ya, tidak mengapa. Contoh tadi karena apa Pak? Disampaikan gitu jubah kemudian jas, selama ini pergerakan leluasa itu tidak mengapa. Itu mungkin saya tadi lepas menafsirkan gitu ya. Itu bisa dipahami Pak? Tanya dulu. Ya, boleh. Pertanyaannya, kalau kita masuk sholat subuh ya, rakaat kedua, kita rakaat kedua udah rukuk ya, tidak, kita ikut masbuk ya, kan ikut kunut ya. Nah yang rakaat kita yang selanjutnya keduanya kunut lagi nggak? Ya, bagi mereka yang kunut lagi. Jadi kunutnya 2 kali bagi yang masbuk. Jadi yang kunut ya kunut lagi. Jadi jangan kunutnya ada tadi sudah berjamaah ya. Ya, jadi gitu. Jadi kunut ini termasuk sunat apa? Justru maaf, kalau dia suka kunut meskipun tadi pada rakaat pertama dia ikut kunut bersama siapa? Imam, kemudian dia suka kunut dan tidak kunut karena lupa, ditambah dengan sujud sahwi. Hanya yang kedua, ini yang kedua kan sudah makmum tadi. Ya. Kalau Madinah, kalau Madinah ya kedua. Ya, betul. Kalau itu boleh situasional. Artinya kalau tatkala idrakul jamaah, tentu dia tinggal mengaminkan saja. Tapi kalau sifatnya sudah masbuk, dia kan sudah mufaroqoh, maka ganti konteksnya menjadi Allahumma ini. Nah itu. Jadi gini tuh Pak. Jadi kan kewajiban sunat abad itu bukan pada konteks saja dia dalam sholat berjamaah, sholat munfarid pun juga tentu. Jadi meskipun dia tadi pada rakaat pertama dia ikut kunut, kemudian pada rakaat kedua karena dia masbuk tidak kunut karena lupa, maka dia harus menambal dengan sujud sahwi. Gitu ya, karena posisinya dia masbuk, karena kunut yang pertama adalah posisinya kudua Pak. Ya, kudua itu apa? Mengikuti imam di dalam sholat berjamaah, artinya dalam bermakmum.
Itu lagi juga. Ya boleh. Di sini kan suka ada rapat pada asar itu misalkan. Ya. Kalau peserta rapat misalkan dia kan udah sholat misalkan, Ya. lalu setelah tahiyatul masjid dulu boleh dengan waktu itu, dengan waktu tidak boleh ada sholat itu setelah ada itu. Tahiyatul masjid Setelah sholat asar. setelah sholat Asar. asar. Kan dulu sudah disampaikan sholat pada waktu lupa lagi mungkin ya. Ya, itu dibolehkan datang gitu. Misalkan kan di sini suka ada rapat Ya. pada asar. Lalu dia datangnya telat misalkan, Ya. tidak di sini sholatnya. Sholatnya di luar. Ya. Lalu datang ke sini, apakah langsung ikut rapat atau sholat tahiyatul? Atau sholat tahiyatul Dengan waktu itu. masjid, ya. Nah, jadi kan nih sholat apa ya, boleh sholat itu maaf nih pada bab apa ya, jadi saya lupa lagi waktu tahrim sholat gitu ya. Boleh sholat itu jika sebabnya mendahului dan berbarengan. Jadi kan tidak boleh sholat setelah asar, gitu ya. Kemudian pada 5 tempat itu Pak, dulu yang sudah disampaikan, jika elatnya itu adalah jika sebabnya mendahului dan berbarengan, boleh. Tapi jika sebabnya mengakhiri, tidak boleh. Jadi afdolnya kalau dia sudah asar, kemudian ada rapat, tidak tahiyatul masjid, ikut saja apa Pak? Langsung. Nah, rapat. Karena kenapa? Konteksnya adalah Sudah sholat. berbarengan. Apa sebabnya mengakhiri? Bisa dipahami Pak? Masih bingung juga ya? Masih. Masih bingung. Gitu ya. Apakah menjadikan elat boleh itu adalah bersamaan atau mengakhiri Pak? Kalau elatnya bersamaan dan mendahului maka menjadi boleh. Begitu Pak, bisa dipahami tuh. Tapi kalau elatnya mengakhiri maka menjadi tidak boleh. Sedangkan datang ke masjid, kan dia datang, kemudian kan elatnya itu akhir awal Pak. Akhir, maka menjadi tidak boleh. Kan udah sholat. Kan pokoknya datang ke masjid tahiyatul kan. Tapi kan sudah sholat misalnya di luar. Nah, salat asarnya di luar. Ya di masjid lain gitu. Nyampe masjid tahiyatul masjid gitu. sholat kan. Ya kan dia karena masalahnya kan dia sudah sholat asar di masjid lain, kemudian datang ke masjid jam 5. Iya. Gitu. Iya. Tahiyatul masjid atau langsung ikut rapat, itu kan yang menjadi pertanyaan. Nah, tadi lihat elatnya itu mendahului, bersamaan atau mengakhiri. Kalau elatnya mengakhiri maka menjadi konteksnya tidak boleh, tapi kalau elatnya mendahului maka menjadi boleh. Sebelum sholat Gitu. Tapi jika elat itu adalah bersamaan, maka konteksnya menjadi boleh. Jadi jangan kaget kalau ada orang yang mengatakan boleh, kadang ada yang mengatakan orang tidak boleh, karena saya pada waktu itu bersamaan masuk masjid sehingga menjadi elat. Gitu. Tapi dulu sudah disampaikan bagaimanapun juga setelah asar itu adalah waktu tahrim, kecuali di Mekah setiap 24 jam itu yang 5 itu tidak berlaku. Nah, jadi kan yang 5 itu tidak berlaku kalau di mana Pak? Kalau di Masjidil Haram, yang berlaku itu di luar Masjidil Haram. Nah, jadi seyogianya karena setelah asar itu adalah waktu tahrim, jika elatnya mengakhiri tidak melakukan sholat. Nah gitu ya, itu Pak mungkin kaitannya bisa dipahami Pak. Jadi yang menjadi boleh itu jika sebabnya mendahului atau bersamaan. Kan kalau mendahului contoh kodok Pak ya. Nah, kalau bersamaan yang disampaikan istisqo, kemudian sholat gerhana, maka menjadi boleh. Atau sholat mayit setelah apa-apa? Setelah sholat asar. Itu kan sebabnya mendahului karena mayit meninggalnya ya setelah zuhur, maka itu menjadi
boleh. Nah, kalau yang bersamaan itu tadi teh termasuk apa? Istisqa, kemudian sholat gerhana. Kan elatnya bersamaan. Maka setelah asar sholat gerhana boleh. Sholat mayit setelah asar boleh. Tapi jika sebabnya mengakhiri tadi, kenapa aku datang ke masjid? Kalau tidak datang ke masjid, mungkin tahiyatul masjid tidak apa? Nah itu yang menjadi masalah. Jadi sebabnya mengakhiri, maka konteksnya menjadi tahrim. Tahrim itu menjadi hukumnya haram. Nah itu bisa dipahami Pak ya? Insya Allah. Kalaupun punya pendapat lain, ya mungkin mangga saja. Ya kan saya masuk masjid, gitu. Bapak maaf, masuk masjid pada waktu terbitnya matahari, waktu surutnya matahari. Bapak mau sholat nggak? Bapak masuk masjid, kebetulan masuk masjid itu waktu syuruk. Tahiyatul masjid tidak Pak? Kalau belum sholat subuh apa? Hah? Kalau belum sholat subuh boleh. Nah, kalau belum sholat subuh, ini masalahnya kan belum sholat subuh waktu syuruk, maka hukumnya menjadi tahrim. Atau masuk masjid waktu gurub, Bapak akan tahiyatul masjid? Tidak, karena waktu tahrim meskipun posisinya di masjid. Karena apa? Sebabnya mengakhiri. Itu saja palah menjadi konteksnya. Alhamdulillah. Terkecuali hari Jumat. Itu akan di Mekah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi panjang juga nih.